damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, ini adalah kali ketiga kita berkumpul di sini merayakan Natal Tuhan Yesus. Dan kita sungguh bersuka cita mulai tanggal 24, tanggal 25 kemarin, dan juga sekarang tanggal 26, bahwa gereja kita penuh dengan jemaat sampai keluar. 3 hari berturut-turut kita merayakan Natal untuk mendengarkan sabda Tuhan, memuliakan namanya, menerima berkat-Nya. Kami atas nama para halalu dengan penuh kerendahan hati memohon maaf untuk semua kekurangan dari penyambutan kepada semua jemaat dan para simpatisan, atas keterbatasan tempat secara teknis dan ruangan, karena jumlah kita yang hadir saban tahun selalu di luar dugaan. Sebagai contoh, kita siapkan acara tanggal 24, 1.200 eksemplar, sudah lebih banyak dari tahun lalu. Ternyata yang datang rupanya masih tetap lebih banyak lagi. Juga tanggal 26 ini kita kira sebagian sudah pulang kampung, rupanya masih datang lagi, masih di sini. Jadi masih anjuan makita amal doina, saudara tidak sahat di panitia, rahmah kita pada gaton, asalam sholat kita marmatal, dohok marah cara menaati ibu yanta. Firman Tuhan untuk kita semua. Pada pesta kedua Natal ini diambil dari Matius 2 ayat 13 sampai 18. Matius 2 ayat 13 sampai 18. Demikian bunyinya. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi dirinya. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Saudara-saudara jemaat Tuhan, biasanya pada malam Natal yang dibacakan kepada kita adalah kisah kelahiran Yesus yang dituliskan oleh Injil Lukas. Bila kita baca Injil Lukas, entah kenapa perasaan kita kelahiran Yesus di Bethlehem itu sangat syahdu, sangat romantis, damai, jauh dari masalah. Bayangan kita bila membaca Injil Lukas, entah kenapa membayangkan Natal, malam Natal di Bethlehem itu begitu indah. Sebetulnya baiklah kita sadar kelahiran Yesus sama seperti kelahiran anak manusia biasa. Melalui proses persalinan yang sangat menyakitkan, penuh risiko, dan sangat dekat dengan kematian.
Kita tidak perlu membayangkan bahwa seolah-olah Maria melahirkan bayi Yesus tanpa kesakitan. Persalinan Maria sama seperti persalinan semua perempuan yang melahirkan anaknya. Dia sangat menderita dan sangat dekat dengan kematian. Dan Yesus lahir dalam kondisi yang sangat terbatas, dalam kondisi yang sangat sederhana, yang penuh dengan kekurangan. Saudara-saudara, berulang-ulang disampaikan kepada kita, jangan bayangkan kandang ternak itu sebuah pilihan untuk tempat kelahiran. Itu adalah sebuah keterpaksaan. Maria membaringkan bayi Yesus dalam palungan. Seandainya ada tempat tidur yang lebih baik, tentu dia akan membaringkan bayinya di sana. Tetapi di sana juga kita lihat misteri cinta kasih. Rupanya Maria belajar menggunakan apa saja untuk menunjukkan kasihnya kepada bayinya. Tidak ada tempat tidur, maka palungan pun bisa dijadikan tempat menunjukkan kasih. Dan itu sebuah pesan yang sangat dalam pada kita. Dalam kondisi yang sangat terbatas, ketika tidak ada satupun apa-apa, ketika kita sangat berada dalam kesulitan, maka kita tetap bisa menunjukkan kasih kita. Kita tidak harus menunggu kaya, kita tidak harus menunggu lengkap segala-galanya untuk menunjukkan cinta kasih kita kepada anak, kepada suami, kepada istri, kepada orang tua, kepada saudara. Sekali lagi, Injil Lukas menceritakan peristiwa kelahiran itu dalam keterbatasan, tetapi tidak ada dicatat di sana keluhan, apalagi sungguh-sungguh. Tapi bila kita baca, saudara-saudara, Injil Matius, Natal itu terjadi dalam realitas justru yang sangat keras dan kejam. Raja Herodes merasa kedudukannya terancam karena berita para Majus seorang raja telah lahir. Dan karena itu insting politiknya langsung mengatakan bahwa calon raja itu harus dilenyapkan sejak awal. Saudara-saudara, kita lihat di sini apa yang terjadi. Rupanya Tuhan dan Sang Juru Selamat itu pernah menjadi pelarian. Dia pernah menjadi pengungsi. Dikatakan pada malam hari Yusuf melarikan istrinya, tunangannya melarikan bayi Yesus itu ke Mesir agar tidak dibunuh oleh sang raja. Rupanya Tuhan kita pernah menjadi pengungsi, pernah menjadi pelarian, pernah menjadi orang asing. Tetapi bukan hanya itu. Injil Matius juga mencatat sebuah peristiwa kekerasan yang terjadi sekitar Natal. Karena Herodes merasa diperdaya oleh para Majus, dia tidak mendapatkan bayi Yesus. Maka dia mengambil tindakan yang paling gampang, memerintahkan pembunuhan semua anak di bawah 2 tahun di sekitar Bethlehem. Harapannya, maka dengan cara itu, bayi yang dikabarkan akan menjadi raja itu ikut mati terbunuh. Jarang pada malam Natal kita bacakan bahwa di sekitar Natal itu ada tangisan sejumlah ibu yang kehilangan anaknya. Ada peristiwa berdarah, peristiwa kekerasan. Saudara-saudara, apa pesan itu untuk kita semua? Dan baiklah pada Natal kedua ini, kita mendapatkan sebuah kesempatan semakin mendalami dan menghayati apa makna kelahiran Kristus itu. Juga di tengah-tengah peristiwa kekerasan, peristiwa pengungsian dari orang tua. Yang pertama, Tuhan kita, Tuhan Putra Allah, Sang Juru Selamat, Dia hadir di semua kamp pengungsian. Dia hadir di semua tempat pelarian. Dan dia juga mengajak kita juga mau hadir di tempat-tempat di mana orang harus mengungsi. Ada begitu banyak alasan untuk mengungsi.
Orang bisa mengungsi karena bencana perang. Orang bisa mengungsi karena terjadi kerusuhan sosial. Orang bisa mengungsi karena banjir bandang atau karena gempa di laut yang kita namakan tsunami. Orang bisa mengungsi karena peristiwa kebakaran atau peristiwa-peristiwa lain. Dan kepada kita diberitakan bahwa Tuhan Sang Juru Selamat yang kita pestakan pernah menjadi pengungsi. Dan tentu Dia hadir. Dia bersimpati dan menunjukkan kasih-Nya kepada semua orang sepanjang zaman yang karena satu atau lain hal juga harus mengungsi, meninggalkan rumah atau kampung halamannya. Dan Tuhan mengajak gereja, mengajak kita semua orang-orang yang percaya kepadanya juga mau hadir di mana ada terjadi pengungsian atau pelarian itu. Saudara-saudara, karena itulah pada Natal ini kita bukan hanya berpesta menyenangkan hati kita, tetapi kita juga mau meneguhkan komitmen kita bahwa gereja harus hadir setiap kali ada bencana terjadi di negeri ini. Kita tidak cukup mengatakan kasihan, kita tidak cukup berdoa, kita tidak cukup mengatakan ya inilah hukuman Tuhan atau lain hal. Tetapi sama seperti Tuhan, kita diajak juga hadir di tempat-tempat pengungsian. Dan hari ini, mari kita baharui komitmen kita. Saban kali ada terjadi bencana di masyarakat di negara ini, apakah itu karena kerusuhan, apakah itu karena banjir bandang, apakah itu karena kebakaran, apakah itu karena satu atau lain hal, gereja kita, saudara dan saya, harus ada di sana. Teknisnya kita akan pikirkan, tetapi secara prinsip, secara teologis, gereja tidak boleh diam ketika ada sejumlah orang terpaksa meninggalkan tempat tinggal. Apakah mereka karena diusir oleh agamanya? Apakah mereka diusir karena keyakinannya? Atau karena diusir terpaksa karena bencana alam atau bencana sosial? Maka gereja sama seperti Tuhan yang lahir di Bethlehem, yang pernah menjadi pengungsi itu, diminta hadir di sana. Dan HKBP Serpong berhutang untuk itu. Beberapa kali terjadi banjir di sekitar wilayah Tangerang Selatan, sekitar Serpong. Kita belum mengirim sukarelawan ke sana. Dan pada malamnya, pada hari Natal ini saya mau mengajak terutama yang muda-muda. Tentu yang sudah lanjut usia tidak usah ikutlah untuk jadi sukarelawan, apalagi banjir datang. Tetapi anak-anak muda kita saya undang, saya tantang kalian harus berani menjadi sukarelawan bila banjir datang. Kita kumpulkan bantuan, karena seringkali yang menjadi persoalan siapa yang mengantarkannya. Saudara-saudara, itulah salah satu tanda kesetiakawanan kita di hari Natal. Saudara-saudara, bagi kita yang masih punya orang tua, silakan juga tanya. Di tanah Batak, di kampung kelahiran kita ada tradisi. Bila kebakaran terjadi, apalagi tengah malam, tidak ada orang yang boleh datang, pakai bahasa kami di Medan, lenggang kangkung tanpa membawa apa-apa. Bila terjadi kebakaran, maka orang-orang harus datang minimal membawa bambu sepotong 2 meter. Supaya apa? Supaya pada malam itu juga pondok darurat bisa didirikan. Supaya pada malam itu juga, karena ada tradisi di kampung kita, bila ada kebakaran, maka yang itu tidak perlu ditampung di rumah. Mungkin itu akan jadi beban bagi mereka yang korban, tetapi tenda darurat harus didirikan. Dengan kata lain, bahwa walaupun orang menjadi pengungsi, dia harus tetap dipandang sebagai manusia yang terhormat dan diajak untuk bangkit dan mandiri. Tetapi dia butuh bantuan sebelum dia benar-benar bisa mandiri kembali. Nah, saudara-saudara, kesanalah kita diundang supaya kita meneguhkan kembali simpati, kasih, dan komitmen kita, terutama janji kita
Sebagaimana Tuhan kita pernah menjadi pengungsi, pernah melarikan diri, supaya kita juga selalu akan hadir bersama Dia di saat-saat bangsa ini membutuhkan kehadiran dan pertolongan kita. Yang kedua, Tuhan ada di pihak korban. Tuhan bahkan pernah menjadi korban kekerasan. Dan Dia mengajak kita untuk melawan setiap usaha kekerasan dengan kasih, dengan kebenaran, dengan keadilan. Tidak disebutkan berapa anak yang terbunuh di Bethlehem. Kita tidak perlu membayangkannya ribuan karena di Bethlehem itu desa kecil. Tetapi ada sejumlah anak, mungkin belasan atau puluhan, yang harus mati. Betapa sedihnya orang tuanya. Coba kita sekali-kali membayangkan Natal itu dari perspektif ibu-ibu yang kehilangan putranya di Bethlehem. Coba seandainya kita bayangkan kita salah seorang ibu yang kehilangan anak-anak kecil itu, apa yang kita katakan? Saudara-saudara, Natal, pada Natal ini kita diajak, Tuhan pernah menjadi korban kekerasan. Sejumlah anak bayi pernah menjadi korban kekerasan di Bethlehem. Dan kita diajak untuk melawan kekerasan itu sekarang. Dengan kasih, dengan damai, dengan kebenaran, dengan hukum, dengan keadilan. Saudara-saudara, kita tahu kejahatan semakin terorganisir. Kekerasan semakin terorganisir. Karena itu kita harus bertekad lebih mengorganisir lebih baik lagi kebaikan. Kebaikan yang terpencar-pencar, kebaikan yang terpecah belah, kebaikan yang berdiri sendiri-sendiri seringkali tidak mampu melawan kejahatan yang rapi. Sekali lagi kami katakan, kebaikan yang terpecah-pecah, kebaikan yang sendiri-sendiri, yang tidak sistematis, seringkali tidak mampu melawan kejahatan yang rapi. Karena itu pada malam Natal ini, pada hari ini, pada saat Natal ini, kita diajak bukan hanya sekedar untuk merenung kemudian merasa terharu, tetapi untuk membangun kembali kekuatan kita, membangun kembali semangat kita untuk melawan kekerasan dengan kebenaran, dengan damai, dengan hak hukum, dengan keadilan. Untuk semakin merapatkan barisan kita, untuk semakin bahu-membahu bekerja sama, membangun kebaikan, kebenaran dan hukum di tengah-tengah masyarakat dan bangsa kita. Yang ketiga, apa pesan bagi kita? Tuhan mengasihi yang besar dan yang kecil. Tuhan mengasihi para majus dan mengasihi para gembala. Tuhan menerima persembahan para gembala dan menerima persembahan para majus. Dan Dia mengajak kita semua untuk bersama-sama membangun kehidupan yang paling baik. Saudara-saudara, orang-orang majus itu adalah wakil-wakil orang-orang kaya, orang-orang berkuasa, orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang punya pengetahuan. Dan para gembala itu adalah wakil dari orang-orang yang sederhana. Dan semua, baik yang besar maupun kecil, yang tinggi maupun rendah, yang kuat maupun yang lemah, diterima Tuhan pada saat kelahiran. Karena itu Natal, saudara-saudara, bukan untuk memisahkan. Natal bukan untuk membangun sekat. Natal bukan untuk menanam kebencian. Tetapi Natal mengajak kita bersatu padu, membangun kembali kehidupan ini. Dan masing-masing kita diajak memberikan persembahannya yang terbaik. Para majus mampu memberikan persembahan emas, kemenyan, dan mur. Tetapi para gembala, mereka tidak punya emas, tetapi mereka juga punya hati, mereka punya suara, mereka punya apa yang ada untuk mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Begitu juga kita pada saat ini. Saudara-saudara, mari kita sambut Natal ini, membangun kembali kebersamaan, kesatuan kita. Dan itu juga lah yang dilambangkan oleh panitia dengan membagikan sebuah bingkisan Natal
Jangan pandang akan kepada kita semua, supaya semua orang besar dan kecil merasakan sukacita Natal, dan semua orang besar dan kecil ikut ambil bagian mempersembahkan hidupnya demi kemuliaan Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan. 3 hari berturut-turut kami berhimpun di rumah-Mu merayakan kedatangan-Mu menebus kami dari dosa dan kematian. Sungguh Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih padamu. Kami merasakan Tuhan kehadiran-Mu. Kami mengalami Tuhan damai Natal-Mu. Kami bersuka cita ya Tuhan karena Kau datang dalam hidup kami. Dan pada pesta kedua ini Tuhan, Kau teguhkan kembali iman kami. Kau mau mengajak kami Tuhan meneguhkan kembali cinta kasih kami, sekaligus juga pengharapan kami pada Tuhan. Ya Tuhan, biarlah semangat dan damai Natal ini memberi kepada kami kekuatan baru masuk ke dalam kenyataan hidup kami. Kembali berkarya Tuhan dan bekerja, kembali berkiprah Tuhan di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua demi nama Kristus. Amin.